Mana mungkin ada iblis yang memberitakan Injil? Tentu ini merupakan sesuatu yang baru. Lihatlah, ada misionaris baru yang memberitakan Injil. Siapa dia? Roh jahat. Tidak ada seorang pun akan berpikir bahwa ini merupakan sesuatu yang mungkin terjadi. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Program ini akan memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Sebuah petualangan yang akan membawa kita kepada penjelasan mengenai fakta-fakta Alkitab. Kali ini pembelajaran kita menelusuri kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi kepada Paulus dan krunya. Pak Yohanes telah mempersiapkan sebuah tema, yaitu manusia yang merencanakan, tetapi Allah lah yang bertindak. Injil semakin tersebar di tanah Yunani kuno, dan sekarang semakin menantang untuk kita memberitakan Injil dengan ilmu pengetahuan dan sains yang mereka miliki pada waktu itu. Apakah Anda yakin bahwa Allah lah yang membimbing kehidupan Anda? Tetaplah bersama dengan kami, dan kita akan melihat cerita yang luar biasa ini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan perjalanan kita dalam program Jalan 66. Kita akan belajar tentang misi Paulus ketika dia memberitakan Injil Yesus Kristus. Kita perlu mengingat ketika kita melihat misi yang pertama, itu terjadi tahun 46 dan 48. Dan kini kita telah sampai kepada sidang yang di Yerusalem. Masih ingat ya? Kita sebut sebagai sidang dadakan dalam pasal 15. Jadi kalau kita melihat sesuatu ini, ya tema kita hari ini, itu bicara mengenai kita hanya bisa merencanakan, tetapi Allah lah yang bertindak. Dalam beberapa ayat terakhir dari pasal 15, mulai dari ayat 36, dituliskan seperti ini. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Dimanapun kita mencoba untuk merencanakan sesuatu, kita melihat bahwa selalu ada masalah, ada kesalahan, ada dosa. Jadi jemaat mula-mula juga tidak jauh berbeda. Paulus dan Barnabas memiliki kesalahpahaman karena Markus menyerah. Ya, masih ingat ya, menyerah dalam perjalanan misi yang pertama, dan Barnabas masih ingin untuk membawanya. Khususnya karena dia dekat dengannya, dan Paulus sangat tidak setuju dengan hal tersebut. Kemudian Paulus mengajak Silas untuk melakukan perjalanan pada misi yang kedua, yang dimulai pada tahun 49 sampai dengan tahun 52. Apa yang terjadi, saudara? Paulus pergi ke kota yang sama yang mereka pernah kunjungi sebelumnya, menyampaikan Injil Kristus. Dan kemudian ia sampai ke Derbe dan Listra. Kita perlu mengingat bahwa kota-kota ini terletak di Liakonia, dan mereka akan bertemu dengan seorang murid yang bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium, yang merupakan kota-kota yang di sekitar yang dekat dengan tempat ini. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Ini jelas sekali Paulus melakukan hal ini sebagai strategi untuk menyampaikan Injil. Karena Timotius akan menyampaikan kabar baik ini kepada orang-orang Yahudi. Oleh sebab itu, cara yang terbaik adalah untuk menyunatkan dia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota,
Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Kita bisa melihat di sini, saudara, bahwa gereja memiliki kesatuan yang kuat, senantiasa mempertimbangkan konsensus dari para pemimpin gereja. Jadi ini memang gereja yang menundukkan dirinya kepada Allah. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Pendengar, tentu ini merupakan sesuatu yang menarik dan mengejutkan, yaitu apa yang akan kita lihat dalam pasal 16 di dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Paulus dan orang-orang yang berjalan bersama dia melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Dan mari kita perhatikan, saudara. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Apakah yang Anda pikirkan tentang hal ini? Roh Kudus mencegah seseorang untuk memberitakan Injil. Ya, memang ini yang terjadi. Jadi mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Troas. Pada malam harinya, ketika Paulus sedang tidur, ia bermimpi. Tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Mereka berangkat ke sana, kita bisa melihat dengan jelas bahwa Paulus memiliki tujuan untuk memberitakan Injil di suatu tempat. Namun Allah memimpin mereka ke tempat yang lain. Manusia bisa merencanakan, namun kehendak Allah yang jadi. Allah mengetahui apa yang hendak ia lakukan. Jadi sampailah Paulus di Makedonia. Mereka melakukan perjalanan dan firman Tuhan berkata bahwa dari Troas mereka beranjak, dan Lukas memberikan fokus mengenai detail yang ada di sini. Karena ia bahkan menuliskan Samontrake. Ia berkata kami langsung berlayar. Yang berarti bahwa Lukas ada bersama mereka dalam perjalanan ini. Kemudian mereka berangkat ke Neapolis. Dan dari situ mereka ke Filipi, daerah kolonisasi bangsa Romawi. Dan merupakan kota yang penting juga, saudara. Dari sini mereka mencari tempat untuk berdoa di dekat sungai dan mereka melihat beberapa perempuan. Di sana tidak ada rumah ibadat di kota, karena di sana hanya ada beberapa orang Yahudi saja. Jadi mereka bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Lydia, yang merupakan penjual kain ungu. Dia ini merupakan orang yang takut akan Allah. Dia ini merupakan orang pertama dari daerah Eropa yang mendengar Injil Yesus Kristus dan menerima pesan ini. Allah mulai bekerja di tanah orang Yunani, mulai dari daerah Makedonia. Dan perempuan ini akhirnya dibaptis bersama dengan seisi rumahnya. Dan Paulus dan orang yang pergi bersama dengan dia tinggal di rumahnya. Jadi kita melihat di sini lahirnya gereja di Eropa untuk pertama kalinya. Di mana, saudara? Di rumahnya Lydia di kota Filipi. Mungkin kita akan berpikir, segala sesuatu yang Allah lakukan berjalan dengan lancar. Namun apakah ini berjalan sesuai dengan sudut pandang kita? Bayangkan saja, saudara. Paulus berpikir untuk pergi ke Asia. Namun Roh Kudus Allah mencegahnya untuk melakukan hal tersebut dan memimpinnya ke Makedonia. Mungkin kita berpikir bahwa segala sesuatunya luar biasa. Namun sebenarnya bukan ini yang terjadi. Ketika mereka pergi ke suatu tempat untuk berdoa, mereka melihat seorang hamba wanita yang dirasuki roh yang bisa mengetahui masa depan. Ia berteriak-teriak, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Dan sekarang segala sesuatunya menjadi sedikit rumit, saudara, karena perempuan ini bisa meramal masa depan. Ia adalah seorang hamba dan tuan-tuannya membawa Paulus dan menghadapkannya kepada pembesar-pembesar dan memberikan tuduhan kepadanya. Orang-orang ini mengacau kota kita karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajar adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Oleh karena itu,
orang banyak itu juga bangkit menentang Paulus dan Silas. Lalu pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh dan mereka membelenggu kaki mereka. Mungkin Anda bisa membayangkan bagaimana bingungnya Paulus setelah semua ini terjadi. Iblis muncul dan sekarang mereka didera dan dipenjara. Namun terlepas dari apa yang terjadi, mereka penuh dengan iman, damai, dan pengharapan. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kepala penjara tersebut menjadi takut dan gusar karena keadaannya sekarang menjadi semakin rumit. Karena ia adalah kepala penjara yang harus bertanggung jawab atas semua tawanan yang dipenjara di sana. Kepala penjara ini memiliki keadaan yang cukup stabil karena ia merupakan pegawai dari pemerintahan Romawi, bekerja di penjara, namun tiba-tiba semuanya hancur. Mungkin ia perlu membayar semuanya ini dengan nyawanya, sehingga ia mengambil pedang dan hendak membunuh dirinya. Luar biasa jika kita melihat bagaimana orang-orang merencanakan sesuatu. Namun pada akhirnya Allah lah yang melakukan segala sesuatu yang ia kehendaki dengan kuasa dan kedaulatannya. Saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Apakah yang terjadi ini semacam suara gemuruh yang keras begitu? Atau mungkin terjadi kilat? Namun Paulus memperhatikan pada waktu itu dan berteriak supaya orang tersebut tidak membunuh dirinya. Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Akhirnya ia membuka hatinya dan bertanya, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Paulus sendiri tidak memiliki pengawal untuk menjaga dia. Ia dikurung di penjara dan ia senantiasa pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, senantiasa bergantung kepada Allah. Namun dia sangat damai. Sementara orang ini, saudara, memiliki pekerjaan yang baik, memiliki keamanan dalam kehidupannya, berdasarkan sistem yang ada, yaitu Kekaisaran Romawi, memiliki segala sesuatu dalam kehidupannya. Kini ia bukan siapa-siapa lagi. Pada saat ini, ia membuka hatinya, menyatakan kelemahannya, dan mungkin sekali bahwa ia ini adalah orang yang baru saja mendera Paulus. Sekarang Paulus berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan mereka sangat bergembira oleh karena apa yang Allah telah perbuat. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu." Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Oh, tunggu dulu. Tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Ketika dikatakan kepada mereka, maka takutlah mereka. Karena dalam Kekaisaran Romawi, seperti inilah yang seharusnya dilakukan. Jika Anda merupakan warga negara Romawi, Anda memiliki hak. Namun jika Anda bukan warga negara Romawi, maka Anda tidak akan dianggap apa-apa. Jadi di sini Paulus akan menunjukkan kepada mereka siapakah sesungguhnya dia. Hal ini pun mengakibatkan mereka meminta maaf kepadanya dan memintanya juga untuk meninggalkan kota tersebut. Kemudian Paulus dan Silas meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sesuatu yang menarik, karena apa yang Allah kehendaki bukanlah apa yang Paulus telah rencanakan.
Manusia membuat rencana, namun Allah lah yang bertindak. Dan ketika segala sesuatunya menjadi semakin parah, Paulus menyadari bahwa pada akhirnya Allah menyatakan bahwa dialah pemegang kendali dari segala keadaan. Ini adalah kebenaran yang luar biasa yang kita bisa pelajari dari Kisah Para Rasul pasal 16 ini. Manusia merencanakan, namun Allah lah yang bertindak. Karena Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Anda telah mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik manusia yang merencanakan, tetapi Allah lah yang bertindak. Saya yakin sekali bahwa para pendengar terkasih telah mendengarkan penjelasan ini dengan seksama. Dan sekarang, mari kita beranjak kepada bagian tanya-jawab dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ini. Sebenarnya Pak Yohanes, saya tidak tahu di bagian manakah saya harus mulai bertanya. Barnabas dan Paulus berselisih paham oleh karena Markus. Apakah ini mungkin terjadi Pak Yohanes? Dan apakah kita masih berbicara tentang Paulus dan Barnabas yang sama di sini? Iya Pak Oti, dalam gereja mula-mula, sebagaimana yang kita bisa lihat dalam Alkitab, merupakan sebuah gereja yang penuh dengan orang-orang baik pria maupun wanita yang masih merupakan darah dan daging atau manusia biasa. Mereka tentu memiliki perselisihan dan penting sekali untuk kita memahami bahwa Markus merupakan keponakan Barnabas. Dan nanti kita bisa melihat hal ini dalam kitab Kolose pasal 4. Jadi Markus sangatlah dekat dengan dia. Paulus tidak setuju dia ikut dalam perjalanan mereka lagi. Karena dia telah meninggalkan mereka dalam perjalanan misi yang pertama. Ketidaksepahaman ini menyatakan kelemahan manusia di tengah segala sukses yang dimiliki oleh gereja mula-mula. Sekarang Pak Yohanes, Paulus ini kan selalu kontroversial, orang yang susah untuk dimengerti. Di Galilea, ia sendiri mengutuk sunat. Namun saat ini, mengapa ia ingin menyunatkan Timotius? Bukankah ini merupakan sesuatu yang kontroversial, Pak Yohanes? Pak Oti, saya yakin bahwa ini sepertinya memang sangat kontroversial. Kita perlu memahami apa yang terjadi di sini. Di Galatia keadaannya berbeda. Ada beberapa orang Yahudi yang ingin memaksa orang bukan Yahudi yang telah menjadi percaya untuk disunatkan. Orang ini merupakan orang-orang Yudaizer yang berdasar berkata, perhatikanlah, sebelum kalian menjadi Kristen, kalian perlu untuk menjadi orang Yahudi terlebih dahulu dan sunat merupakan sebuah keharusan. Namun dalam kasus Timotius ini berbeda ya. Ibu Timotius itu orang Yahudi dan Paulus ingin membawa untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Jika ia merupakan anak dari perempuan Yahudi, meskipun ia tidak sepenuhnya dibesarkan dalam Yudaisme, oleh karena ayahnya, namun orang Yahudi akan berkata, ayolah, dia adalah orang Yahudi juga. Masakan dia tidak mengikuti upacara yang sangat mendasar itu? Jadi dalam hal ini, Timotius tidak akan memiliki otoritas. Oleh sebab itu, Paulus melakukan ini sebagai strategi misi. Dan disunat sendiri tidak memiliki nilai apapun. Jadi nilai apakah yang berkurang? Sehingga perlu dijatuh hukuman? Paulus sangat tahu apa yang ia lakukan. Jadi sekarang Pak Yohanes, bagaimana kita bisa memahami ayat yang ke-6 dan yang ke-7 dari pasal yang ke-16 ini? Paulus dicegah oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil di Asia. Apakah Allah tidak ingin memberkati orang di sana? Sebenarnya apa yang terjadi di sini ialah Asia. Asia kecil untuk lebih spesifiknya merupakan daerah di utara dekat dengan Troas. Termasuk di dalamnya daerah Misia dan Bitinia, dan nantinya kita akan melihat bahwa Petrus memberitakan Injil di daerah tersebut. Ketika kita membaca surat-surat Petrus, kita akan melihat bahwa daerah-daerah ini juga akan disebutkan. Jadi, Paulus akan memberitakan Injil di mana saja Allah kehendaki. Dan daerah itu telah dipersiapkan secara spesifik untuk Petrus. Ini tidak berarti bahwa Allah menentang Asia dan lebih memilih Makedonia. Dan ini harus jelas biar kita nggak salah paham. Sekarang, apakah Bapak bisa memberikan penjelasan mengenai ayat 10 dan selanjutnya? Karena kalau kita memperhatikan akan bagian ini, memakai subjek orang pertama jamak. Mengapa bagian ini kemudian berubah, Pak Yohanes? Menarik sekali, benar sekali bahwa ayat 10 dan selanjutnya ya kita melihat orang pertama jamak, yaitu kami. Di sini kita melihat bahwa firman Tuhan berkata, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia.
Apa yang bisa kita simpulkan dari hal ini? Paulus sedang berada di Troas dan sejak saat ini Lukas ikut naik ke dalam perahu. Setelah ayat ini dalam Kisah Para Rasul 16:10, kata kami akan senantiasa kita lihat di sini. Lukas naik ke perahu dan berangkat ke dalam perjalanan misi ini bersama dengan Paulus sampai akhir, dan inilah mengapa kita memiliki sebuah data yang sangat akurat, karena Lukas sendirilah yang melihat segala sesuatu dari pasal 16 dan seterusnya. Dan setelah ini, mereka akan bertemu dengan Lydia di pasal ini. Mengapa dia begitu penting, Pak Yohanes? Ya, memang Lydia merupakan wanita yang sangat spesial karena dia akan menorehkan suatu tanda yang spesial. Namun sebelumnya kita perlu tahu, dan sedikit saja orang yang membayangkan hal ini, bahwa nama sebenarnya bukanlah Lydia. Mungkin sekali ia disebut Lydia karena ia berasal dari daerah tersebut. Jadi sebagaimana hal ini sering terjadi ketika seseorang datang dari provinsi lain, kita biasa memanggil mereka, "Hei Jawa," gitu misalnya. "Hei Bali." Ini kan kayak apa ya? Kayak panggilan karena dia berasal dari sana. Memanggil orang dengan nama daerah asal mereka. Jadi ia dipanggil Lydia oleh karena ia berasal dari sana. Ia adalah seorang pedagang. Ini menarik sekali karena ini merupakan saat pertama ketika Injil sampai ke Eropa dan seorang wanita bertobat. Ia bukan orang Yahudi. Ia adalah seorang imigran dan ia adalah seorang wanita. Jadi kita bisa melihat bagaimana Injil sampai kepada orang-orang yang tidak banyak kita harapkan. Jadi seluruh konteks Eropa berubah. Sejarah dari dunia barat berubah. Dan sebagai akibatnya, semua orang yang tinggal di benua Amerika juga terkena dampak dari semuanya ini. Sekarang bagaimana hal ini mungkin, Pak? Ayat yang ke-17 berbicara mengenai roh jahat yang menyerukan Injil. Apakah benar begitu? Dapatkah iblis melakukan hal ini, Pak Yohanes? Mana mungkin ada iblis yang memberitakan Injil ya? Tentu ini merupakan sesuatu yang baru. Lihatlah, ada misionaris baru yang memberitakan Injil. Siapa dia? Roh jahat. Tidak ada seorang pun akan berpikir bahwa ini merupakan sesuatu yang mungkin terjadi. Namun sebenarnya, kita lihat ya, apakah roh jahat ini mencoba menyebabkan kebingungan? Mungkin sekali. Bahwa perkataan Allah yang maha tinggi di sini merupakan referensi dari Zeus itu. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh roh itu adalah orang-orang ini memberitahu kepada kamu tentang Allah yang sudah kamu kenal. Jadi tidak mungkin kita menemukan ada iblis yang bekerja sama dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Jelas sekali bahwa maksud perkataan ini adalah untuk mencegah orang-orang dari mendengarkan Injil Kristus. Jadi Pak Yohanes, ketika kita melihat cerita mengenai kepala penjara ini, sebagaimana yang kita lihat di bagian akhir pada pasal yang ke-16. Apakah benar bahwa ketika kita bertobat, hal ini secara otomatis berarti keluarga kita juga akan bertobat? Apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini, Pak Yohanes? Ya, ini merupakan pertanyaan yang serius. Mari kita perhatikan baik-baik. Karena tidak benar ketika seorang menjadi percaya, seluruh keluarga juga akan diselamatkan. Hal ini terjadi dengan kepala penjara dalam kasus ini. Allah dalam hal ini, dalam pertobatannya yang terjadi adalah Yesus menyelamatkan seisi rumahnya. Paulus berkata, namun ini merupakan kalimat deskriptif, bukan normatif. Dan hal ini menjadi jelas ditunjukkan kepada kita ketika Yesus berkata bahwa ia datang untuk mengadakan pertentangan antara anak laki-laki dengan bapak, anak perempuan dengan ibu mereka. Jadi hal ini menunjukkan bahwa dalam banyak hal, musuh terbesar seseorang adalah keluarganya sendiri. Bagian ini tidak memberikan jaminan kepada saudara kita untuk memperoleh keselamatan. Keselamatan hanya terjadi ketika seseorang secara pribadi membuka hati untuk Kristus. Dan banyak hal memang menjadi pertobatan bagi seluruh keluarga. Dalam hal ini, apa yang terjadi dalam dunia kuno, ketika sang ayah bertobat, umum sekali bahwa setiap orang juga membuka hati mereka. Karena ini merupakan adat istiadat pada waktu itu. Namun kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa ini merupakan jaminan pertobatan. Dan sekarang Pak Yohanes, setelah hal-hal yang memusingkan ini, tiba waktunya untuk kita bisa menerima wahyu. Paulus merupakan warga negara Romawi. Apa pentingnya hal ini? Dan apakah ini seperti memperoleh paspor? Banyak sekali hal yang penting mengenai hal ini ya, karena dalam dunia yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi, 60% penduduk dalam keadaan sebagai budak. Menjadi warga negara Rom
itu berarti mendapatkan banyak keistimewaan. Nah, jika kita bertanya kepada diri kita sendiri, gimana ya? Kok Paulus bisa mendapatkan hak istimewa ini? Sementara dia kan orang Yahudi. Nah, kita harus paham bahwa ada indikasi bahwa ayahnya telah memiliki kewarganegaraan Romawi karena memang berasal dari Tarsus, yaitu kota yang sangat diuntungkan oleh bangsa Romawi. Semua ini disebabkan beberapa masalah sejarah. Dalam proses ini, Paulus telah lahir dan memiliki dokumen di tangannya. Ini memberikan keuntungan yang sangat besar kepadanya dan ia menggunakan keuntungan ini di saat-saat diperlukan demi Injil. Terima kasih banyak Pak Yohanes untuk semua jawaban yang sudah Bapak berikan. Dan bagi Anda, para pendengar yang kami kasihi, tetaplah bersama dengan kami karena kita akan sampai kepada kesimpulan akhir. Hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari kisah para rasul pasal 16 yang berbicara mengenai perjalanan misi Paulus. Tema kita hari ini adalah manusia yang merencanakan tetapi Allah lah yang bertindak. Pendengar, Paulus mulai pasal ini dengan kesulitan dalam melanjutkan perjalanan misinya yang kedua, yang terjadi dari tahun 49 sampai dengan tahun 52. Dan ketika ia ingin pergi ke Kanan, Allah tidak mengizinkannya, sampai akhirnya ia pergi ke Filipi. Ketika segala sesuatunya seperti baik-baik saja, mereka bertemu dengan wanita petenung, dan mereka berakhir di penjara. Begitu banyak masalah dan kekacauan yang terjadi di sini. Namun Allah tetap memberkati misi mereka. Perhatikan dan belajarlah dari kebenaran yang luar biasa ini. Allah layak untuk mendapatkan keyakinan kita secara penuh. Ketika ia seakan-akan telah meninggalkan kita, ingatlah bahwa ia berdaulat. Dan ia jugalah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda tetap mengikuti pelajaran berikutnya dalam lanjutan pembelajaran yang diajarkan Alkitab tentang Yesus Kristus kepada kita. Saudara, program Jalan 66 mengundang Anda untuk terus bersama dalam seri pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.